Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 25 Juli 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desiree, inilah live update selengkapnya. Puncak perjalanan dari Honda DBL Indonesia All-Star Goes to USA menemui klimaksnya. Anak-anak All-Star sukses mengawinkan gelar juara Swiss Turnamen baik kategori putra dan putri pada Minggu 24 Juli siang waktu setempat. Keberhasilan ini menjadi buah manis dari kerja keras Rafael Pasha DKK dan Tasya CS selama training di negeri Paman Sam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Derajat Sugiri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Giri. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta melakukan kunjungan ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lawatan di Kota Kupang itu setelah kunjungan terakhirnya di tahun 2003 atau 19 tahun lalu saat masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Presiden Ramos Horta dan rombongan ditemani Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang pada Minggu 24 Juli dengan private jet. Tiba di Kupang, Presiden dijemput Wakil Gubernur NTT di pintu kedatangan VIP Bandara El Tari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Irfan Ho yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Irfan. Ya, Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan berkaitan dengan kunjungan atau lawatan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta ke Indonesia. Tepatnya pekan lalu beliau Presiden Jose Ramos Horta sendiri sudah berada di Indonesia dan memulai agenda kunjungannya di ibu kota negara. Presiden Jose Ramos Horta juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Kemudian beliau kembali ke NTT dan melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat di Labuan Bajo, Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian dua hari setelahnya Presiden Ramos Horta bersama Gubernur NTT, tepatnya kemarin Minggu 24 Juli 2022, mereka melakukan agenda lanjutan, yakni kunjungan kerja di Kota Kupang sendiri, ibu kota Provinsi NTT. Beliau berdua terbang dari Labuan Bajo ke Kota Kupang dan dijemput oleh Wakil Gubernur NTT, Joseph Maisoi di Bandara Internasional El Tari Kupang. Agenda pertama yang dilakukan oleh Ramos Horta di Kota Kupang sendiri adalah melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Dharma Loka di Kota Kupang. Dia sempat berdoa dan juga berziarah ke makam mantan Gubernur NTT El Tari dan juga beberapa para pahlawan yang berada di TMP tersebut. Kemudian agenda selanjutnya adalah dia melakukan kunjungan ke konsulat Timor Leste yang ada di Kota Kupang sendiri. Selanjutnya, kunjungan kerja kemarin juga dilakukan pertemuan dengan Uskup Agung Kupang, MGR Petrus Turang, PR, yang ada di Kota Kupang. Selanjutnya pada malam harinya, dia bertemu dengan warga ex tim-tim yang ada di Kota Kupang.
pada malam hari tadi pertemuan berlangsung hampir 2 jam di aula rumah jabatan Gubernur Victor Bungtilu yang berada di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT sendiri. Beliau, Presiden Jose Ramos Horta sendiri, dikabarkan atau dijadwalkan baru kembali ke Dili, ibu kota Timor Leste pada pagi tadi, tepatnya pukul 8. Demikian informasi yang disampaikan dari NTT, Mei. Baik, terima kasih rekan Irfan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Timor Leste. Berikut tayangannya untuk Anda. I came on a visit to Indonesia, to Jakarta, and now in NTT, Kupang, and in Labuan Bajo, to strengthen relations with Indonesia, diplomatically as well as economically, trade and other activities. We have an excellent relationship of friendship and cooperation. And this is first time I'm in Kupang after 2003 when I was here as foreign minister on an informal visit. Of course, I will meet with Indonesian citizens, formerly of Timor-Leste, who are here now in living in Indonesia. Like I meet with the Timorese everywhere, in Jakarta, in Labuan Bajo, I met some. I meet in Australia, in Europe, anywhere where there are East Timorese, I always meet, regardless of past background, regardless of where each of us were. We are in a whole different century, different political situation. So I want to embrace all. Puncak perjalanan dari Honda DBL Indonesia All-Star Goes to USA menemui klimaksnya. Anak-anak All-Star sukses mengawinkan gelar juara SWOS turnamen baik kategori putra dan putri pada Minggu 24 Juli siang waktu setempat. Keberhasilan ini menjadi buah manis dari kerja keras Rafael Pasha dan kawan-kawan serta Tasya CS selama training di negeri Paman Sam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Derajat Sugiri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Giri. Baik, Mei dan Tribuners, untuk hari ini merupakan puncak dari perjalanan skuad Honda DBL Indonesia All-Star 2022 yang melakoni laga puncak di SWOS turnamen. Baik kategori putra dan putri, mereka berhasil mengawinkan gelar juara, di mana di laga puncaknya dari skuad putra mengalahkan Arizona Magic, dan dari tim putri mengalahkan dari Framek Premier. Dan untuk kepulangan sendiri dari skuad Honda DBL akan dijadwalkan besok malam pada pukul 8 waktu Amerika Serikat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Giri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 hari menjelang autopsi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, persiapan sudah mulai dilakukan di pemakaman dan RSUD Sungai Bahar. Pengamanan di area pemakaman sudah mulai diperketat, garis polisi dan tanda larangan masuk bagi warga pun sudah dipasang. Sementara di rumah sakit, persiapan tempat autopsi sudah selesai, hanya menunggu penyelesaian akhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Danang Noprianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Ya, rekan Mei, saya informasikan bahwa saat ini saya berada di depan rumah sakit umum daerah Sungai Bahar, dan 2 hari menjelang autopsi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, persiapan sudah mulai dilakukan di 2 area, yakni di area pemakaman dan area RSUD Sungai Bahar. Pengamanan di area pemakaman saat ini sudah mulai diperketat, garis polisi sudah dipasang sejak 2 hari lalu. Tepat di atas makam Brigadir Yosua juga telah dipasang tenda untuk mengantisipasi terjadinya hujan saat proses penggalian. Kemudian juga didirikan tenda untuk
bagi yang melakukan penjagaan, karena penjagaan dilakukan oleh Ormas PBB atau Pemuda Batak Bersatu selama 24 jam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga dipasang tanda larangan masuk bagi warga yang tidak berkepentingan di gerbang masuk pemakaman agar areanya lebih steril. Selain dari anggota Pemuda Batak Bersatu dan anggota keluarga, penjagaan di lokasi pemakaman juga dilakukan oleh beberapa anggota dari Polsek Sungai Bahar. Sementara itu di rumah sakit saat ini persiapannya sudah hampir final. Ruang yang akan dijadikan autopsi sudah rampung, ruang tim forensik dan ruang bagi keluarga juga sudah disiapkan. Kemarin juga dari Kapolda Jambi sudah melakukan pengecekan dan juga sudah clear, insya Allah hari Rabu akan siap. Kemudian tempat untuk tamu dan media juga sudah disiapkan, terutama batasan untuk pengambilan gambar. Nantinya akan ada penutupan jalan di sejumlah titik di area rumah sakit agar tidak mengganggu proses autopsi. Juga area autopsi akan ditutup agar tidak ada warga yang melihat dari luar rumah sakit. Sedangkan di rumah duka Brigadir Yosua saat ini tidak banyak kegiatan dilakukan, keluarga hanya menerima kunjungan dari kerabat dan juga awak media. Saya informasikan juga bahwa akan untuk penggalian makam Brigadir Yosua akan dilakukan oleh 5-6 orang dari Ormas PBB yang sudah diajukan oleh pihak keluarga kepada kepolisian. Dan yang akan membuka peti jenazah akan dilakukan oleh 2 orang dari pihak keluarga, yaitu adik dari Ibu Brigadir Yosua dan juga dari Ormas PBB. Sedangkan untuk pihak keluarga yang ikut di dalam ruangan autopsi masih belum ditentukan, tetapi diinformasikan informasinya akan ada satu orang ataupun 2 orang dari ayah Brigadir Yosua ataupun dari tante Brigadir Yosua, yaitu Rohani. Namun saat ini informasinya belum jelas siapa yang akan diperbolehkan masuk ke dalam ruang autopsi. Begitu, Mei, laporan dari Jambi. Baik, terima kasih Danang Noprianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut RSUD Sungai Bahar. Berikut tayangan ini untuk Anda. Secara spesifiknya masalah yang forensiknya mungkin dari tim forensik. Juga memang Jambi belum ada forensik. Azan ini agak loh masuk agar bagian itu beda. Ya, Pak, kesiapan kita memang rumah sakit kita yang diminta untuk tempat sampai saat ini kita mendapat, cuma kita menyiapkan atas koordinasi dengan Pak Kapolda, Pak Kapolres dan Dokpol kemarin sudah survei ke tempat. Jadi kita melaksanakan perintah untuk menyiapkan tempat. Keputusannya kita minta apa saja kita siapkan? Kita siapkan tempat autopsi, terus untuk para tamu live, kan acara ini kemungkinan live atas info itu live, jadi kita siapkan tempat semua sesuai protokol prosedur. Ini ruangan apa Pak? Khusus memang? Ini khusus Khusus ruang khusus. Bukan dibuat mendadak, bukan. Apalagi kita lengkapi Pak? Mungkin Fasilitas kita yang ini sudah lengkap, teman-teman dari tim forensik sudah melihat, AC semua sudah kita inikan, SOP sudah kita. Satgas Marinir Ambalat 28 TNI AL masih menyelidiki dugaan tindakan spionase yang dilakukan oleh 3 WNA asal Malaysia dan Tiongkok. Sebelumnya, Satgas Marinir Ambalat 28 TNI AL Guspurla Koarmada 2 mengamankan 6 orang yang terdiri dari 3 WNI dan 3 WNA di pos TNI AL Sei Panjang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Rabu 20 Juli. Adapun ketiga WNI yang dimaksud antara lain Elwin, Thomas Randirau, dan Yosafat bin Yusuf. Namun belakangan diketahui Elwin dan Thomas Randirau hanya berperan sebagai supir yang membawa 3 WNA tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik rekan Mei dan Tribuners, pada satu wawancara dengan Danki Satgas Marinir Ambalat
TNI AL Kapten Marinir Andreas Manalu mengatakan bahwa setelah berkoordinasi dengan imigrasi Nunukan untuk pemeriksaan awal, ketiga WNA itu diduga telah menyalahgunakan izin tinggal. Hal itu dikaitkan dengan aktivitas yang mereka lakukan di wilayah Sebatik saat itu. Mereka beralasan mau meninjau lokasi yang rencana akan dibangun jembatan penyeberangan Tawas Sebatik Malaysia. Imigrasi sampaikan izin tinggal atau visa yang digunakan tiga WNA itu tidak sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan. Sehingga kata Andreas, sebagai penanganan awal, pihaknya menyerahkan ke-6 orang tersebut ke imigrasi Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Saat ini imigrasi Nunukan hanya melakukan pendeteksian terhadap 3 WNA asal Malaysia dan Tiongkok. Terhadap 2 sopir yang merupakan WNI dilepas, sedangkan WNI bernama Yosafat diminta untuk wajib lapor di imigrasi Nunukan. Mengenai dugaan tindakan spionase oleh 3 WNA tersebut, Andreas menuturkan pihaknya masih harus mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terlebih dahulu. Kendati begitu, dia mengakui bahwa pada saat personel Satgas Marinir Ambalat melakukan pemeriksaan handphone, ada sejumlah foto kompleks militer yang ditemukan pada galeri milik warga Tiongkok. Diduga ada 10-15 foto yang sebagian besar berhubungan dengan kompleks militer. Foto itu diambil sembunyi-sembunyi. Itu yang menjadi dasar Satgas Marinir melakukan pengamanan terhadap 6 WNI dan juga termasuk WNA. Mengenai dengan spionase, Andreas kembali melanjutkan pernyataannya bahwa pihaknya tidak mau terlalu dini memberikan statement di media yang jelas atas dasar dokumentasi yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh 3 WNA tersebut, membuat mereka menyerahkan ketiga WNA tersebut ke imigrasi Nunukan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Menurut Andreas, ke-6 WNI dan WNA itu memiliki gelagat yang mencurigakan saat kendaraan mereka melewati pos TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini pihak imigrasi Nunukan masih mengumpulkan sejumlah bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran izin tinggal oleh 3 WNA itu di Indonesia. Dan informasi yang baru dihimpun juga dari imigrasi kelas 2 TP Nunukan, pihak imigrasi segera menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan terhadap 3 WNA asal Malaysia dan Tiongkok itu. Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Imigrasi Nunukan Luki mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri perihal status ketiga WNA tersebut. 3 WNA tersebut diduga telah melanggar Pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga status pemeriksaan ketiga WNA tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Luki menuturkan bahwa 2 WNA asal Malaysia itu menggunakan bebas visa kunjungan singkat, sementara untuk warga Tiongkok menggunakan visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata. Diketahui visa yang digunakan oleh warga Tiongkok diperuntukkan bagi WNA untuk memutar roda perekonomian Indonesia di bidang wisata. Saat ini ketiga WNA tersebut masih diamankan di ruang detensi imigrasi Nunukan, sembari itu menunggu imigrasi Nunukan menerbitkan SPDP. Sehingga ketika sudah dimulai penyidikan, maka akan dilakukan penahanan ketiga WNA tersebut di lapas Nunukan. Mengenai Yosafat yang juga merupakan WNI berdomisili di Tarakan, yang diduga telah mengajak ketiga WNA itu masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan, pihak imigrasi Nunukan sampai saat ini melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan apakah Yosafat telah melanggar pasal 122 huruf B atau tidak. Ketika tidak terbukti, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai dugaan spionase tersebut. Demikian laporan sementara dari Felix Kalimantan Utara, kembali ke Medi Studio. Terima kasih Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dankes Satgas Marinir Ambalat 28 TNI AL. Berikut tayangannya untuk Anda. Ataupun mengambil gambar foto di sekitar basis ataupun kompleks militer, apalagi mohon maaf untuk warga sipil yang tidak mempunyai izin. Dan kita tahu 3 orang dari 6 orang yang kita amankan itu adalah WNA, sehingga itu yang menjadi dasar dari dugaan tindakan ilegal yang kami dugakan kepada 6 WNA ini. Makanya ketika kami geledah, memang di dalam HP-nya ditemukan foto-foto, ada pos Satgas Marinir, kemudian ada posal ya, pos Angkatan Laut yang kebetulan berada tepat di sebelah Satgas Marinir, sehingga
memperkuat dugaan kami adanya tindak pengambilan dokumentasi secara ilegal yang di mana itu di militer sendiri hal tersebut dilarang yang jika dilakukan tanpa izin. Dari 3 orang ini yang memoto dari WN Malaysia atau Tiongkok? Cina Cina. yang mengambil foto secara langsung, secara sembunyi-sembunyi dan ditaruh di HP-nya itu adalah WNA Cina. Alasannya itu buat apa dia fotonya tuh? Alasan yang mereka sampaikan ke kami, mereka hanya mengatakan bahwa kami tidak mengetahui kalau lokasi ini adalah lokasi instansi militer. Namun ya kita sebagai pihak militer kita punya pendapat sendiri, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di militer, yaitu pengambilan dokumentasi secara sembunyi-sembunyi, secara ilegal, sehingga akan menimbulkan kecurigaan dan indikasi ke hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada di PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang Bandar Lampung membenarkan ada 1 kontainer senjata api milik tentara Amerika Serikat berada di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. 1 kontainer senjata api tentara Amerika Serikat itu untuk latihan perang di Sumatera Selatan bersama TNI. Namun sayangnya senjata tersebut tidak masuk dalam manifest pengiriman ke Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Syamsir Alam, wartawan Tribun Lampung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syamsir. Oke, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners. Dan sekali apa yang disampaikan Kang Mei tadi terkait adanya 1 recon US Army di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, di mana 1 recon tersebut ada menurut dari Humas PT Pelindo 2 Pelabuhan Panjang Lampung, Franz mengatakan bahwa ada sebagian dari peralatan dari US Army tersebut, senjata yang manifestnya tidak masuk ke dalam barang bawaan di kapal itu sendiri, di mana ada barang-barang bawaan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh Bea Cukai Lampung. Saat ini pemeriksaan pun masih terus dilakukan terkait senjata-senjata yang manifestnya tidak terdata di dalam kapal. Bahwa menurut Franz sendiri, Franz mengatakan bahwa dia menolak bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa barang-barang tersebut ilegal. Menurutnya barang-barang tersebut resmi dari US Army dan digunakan untuk latihan Garuda Shield bersama TNI AD. Kepala Bagian Penerangan Korem 043 Garuda Hitam Lampung, Mayor CPM Eva Y. Kamal juga mengatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang legal dari US Army yang akan digunakan untuk latihan perang bersama TNI AD di Batu Raja, Sumatera Selatan. Saat ini sebagian dari peralatan tersebut sudah diberangkatkan ke Batu Raja, dan sebagian lagi memang sedang dilakukan pendataan untuk menyesuaikan manifest yang sesuai dengan kapal yang membawa barang-barang tersebut. Demikian kami laporan dari Lampung. Baik, terima kasih Syamsir Alam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 536 buah balok timah dengan bentuk yang berbeda dengan total berat timah keseluruhan 8.873 ton berhasil diamankan oleh tim Satgas Gabungan Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat 22 Juli malam. Pengungkapan ini bermula dari adanya informasi dari personel Brimob Polda Bangka Belitung kepada Ditkrimsus Polda Bangka Belitung mengenai adanya penyimpanan balok timah ilegal di Desa Batu Belobang. Personel Ditreskrimsus kemudian langsung bergerak menuju lokasi penyimpanan untuk melakukan pengecekan bersama-sama dengan personel Brimob yang sebelumnya sudah berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Riki Pratama, wartawan Bangka Pos, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Riki. Baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada,
bahwa saya akan menyampaikan bahwa Direktorat Reserse dari Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung telah berhasil mengamankan ribuan balok timah yang berasal dari Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Bangka Belitung pada Jumat 23 bulan 7 kemarin. Dari tangkapan ini Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan sebanyak 536 buah balok timah yang berbentuk berbeda-beda dengan total berat 8,8 ton berhasil diamankan oleh tim Satgas. Selain balok timah, mereka juga berhasil mengamankan pemilik gedung dan sopir truk yang saat ini masih terus melakukan penyelidikan apakah akan ditetapkan tersangka atau tidak. Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol A. Meladi, juga membenarkan terkait penangkapan pengamanan yang mereka lakukan berupa balok timah yang berjumlah 88,8 ton ini. Mereka mengatakan bahwa ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, dan selanjutnya mereka bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari anggota Diskrim di Direktorat Reserse Kriminal Polda Bangka Belitung bersama dengan Brimob Bangka Belitung menyambangi kediaman yang diduga memasok timah ilegal itu. Dan saat ini baik timah maupun truk yang digunakan untuk mengangkut timah balok ini masih diamankan di Polda Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Peristiwa pembacokan menggemparkan Gampong Krueng Mesagop, Simpang Mamplam Biren. 3 orang masuk ke rumah sakit setelah dibacok oleh seorang warga setempat yang kemudian menyerahkan diri ke aparat penegak hukum. Pelaku pembacokan berinisial JM dan masih keluarga dekat dari korban, juga warga desa setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusmandin Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Yusmandin. Ya, selamat siang, Mai. Kasus pembacokan di Krueng Mesagop, salah satu desa terpencil di kawasan Simpang Mamplam Biren berjarak 4 km ke arah selatan atau berjarak sekitar 40 km dari arah Biren, dari arah barat Biren, adalah terjadi masalah pada Sabtu siang, pada Sabtu sore. Di seorang pelaku bernama DM mendatangi rumah korban tanpa babi bu langsung melakukan pembacokan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa setempat Ramli Muhammad, kasus pembacokan tersebut awalnya bermula masalah lembu. 1 ekor lembu ditangkap oleh JM. Kemudian korban Ramli Taib memberitahukan kepada perangkat desa yang bahwa lembu miliknya sudah ditangkap oleh JM. Namun JM berkeras bahwa itu lembu miliknya. Keesokan harinya pada hari Sabtu, korban melepaskan lembu tersebut yang diikat oleh JM. Waktu itu JM sedang pergi ke pasar dan sepulang dari pasar melihat lembu tersebut sudah lepas. Melihat lembu sudah lepas, tersangka lalu mendatangi rumah korban yang tidak begitu jauh dari rumahnya, langsung menghantam dengan parang terhadap Ramli Taib, dihantam di bagian kepala. Kemudian Samsina, itu istri dari Ramli, juga kena hantaman dengan parang. Berikutnya Madiati, juga anak dari Ramli Daud, juga terkena libas parang. Dan 2 anak kecil lainnya juga terkena, tapi luka dengan luka ringan. Korban yang telah melakukan aksi tersebut langsung melarikan diri dan menyerahkan diri ke Pol Simpang Mamplam. Setelah itu korban mengaku menyesal dan diamankan di Pol Simpang Mamplam. Selanjutnya dibawa ke Polsek Samalanga. Sementara korban yang bersimpah darah itu segera dibawa ke puskesmas terdekat, Puskesmas Simpang Mamplam Biren. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Biren. Dari hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Biren, Ramli M. Daud mengalami luka berat, Ramli Taib mengalami luka berat, terpaksa dirujuk ke Banda Aceh. Sementara Samsina dan Madiati masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Fauziah Biren. Sementara JM sampai sekarang masih ditahan di Polres Biren bersama barang bukti 1 parang panjang. Pengakuannya dia mengaku menyesal dan
dalam keterangannya kepada penyidik yang disampaikan mengaku menyesal atas perbuatannya dan dia tidak ingin mengulang kembali perbuatan tersebut di mana mungkin kesilapan atau bagaimana sehingga terjadi aksi yang demikian. Ketiga korban hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara tersangka JM sendiri masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Abirin. Demikian, Moy. Terima kasih rekan Yusmandin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah 25 tahun berjuang di tanah rantau, juragan toko emas bernama Haji Bustam pulang kampung dan membangun jalan sepanjang 3 km di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur. Ia menegaskan pembangunan jalan ini murni atas dasar keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Sama sekali juga bukan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, anggota DPRD, apalagi menjadi Bupati Oku Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Edo Pramadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Edo. Baik, Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Haji Bustam ini sebelumnya ia merantau ke Kabupaten Oki, persisnya di Tugu Mulyo, dan di sana dia itu memiliki ataupun mendirikan beberapa toko emas seperti itu. Nah, namun setelah pulang dari perantauannya sekitar 25 tahun, ia kembali pulang ke kampung halamannya di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur. Nah, berdasarkan keterangannya, pada saat dia pulang merantau itu, hatinya tergerak karena melihat jalan di desanya itu yang kecil, sehingga ia melakukan pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan itu sepanjang 3 km dengan lebar sekitar itu 11 meter. Nah, untuk masalah pembiayaan, ekskavator itu Pak Haji Bustam sewa itu seharga 500.000 per jamnya, dan alat berat itu digunakan setiap hari. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Haji Bustam bahwa alat berat itu sudah bekerja, maksud kami sudah dioperasikan itu sebulan lebih, Tribuners. Nah, jadi sampai dengan saat ini pengerjaan jalan itu menggunakan alat ekskavator itu masih terus dilakukan, dan ia sendiri menggunakan dana pribadi. Nah, selanjutnya ia terus menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak ada niatan untuk hal lain terkait apa yang sudah dilakukannya ini, bukan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa ataupun yang lainnya. Ini benar-benar murni keinginan dirinya untuk membangun desa dan memudahkan warga setempat untuk melakukan aktivitas, terlebih lagi di situ di lingkungan perkebunan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Edo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Speedboat Argentina tujuan geser Kilmuri yang berpenumpang 7 orang terbalik dihantam gelombang tinggi. Kecelakaan laut itu terjadi di perairan Kabupaten Seram bagian timur. Saat dalam perjalanan, ombak besar menghantam speedboat dari belakang yang menyebabkan 2 dari 3 mesin speed mengalami kerusakan sehingga berjalan menggunakan 1 mesin. Kejadian ini mengakibatkan 1 dari 7 orang penumpang hilang dan masih dalam pencarian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Jadi speedboat Argentina tujuan geser Kilmuri yang berpenumpang 7 orang ini berangkat dari Pulau Geser pada tanggal 21 kemarin. Namun pada saat setelah hampir 1 jam lebih perjalanan di Tanjung In di Seram bagian timur, Pulau Geser ke Kilmuri itu, kapal tersebut dihantam gelombang tinggi
dan menyebabkan dari 4 mesin 3 mesin mengalami kerusakan, dan sempat satu mesin menumpang mereka untuk berpergian itu memutar arah untuk kembali ke awal yang mereka tadi di Pulau Geser itu. Dan pada saat memutar arah juga kembali dihantam lagi gelombang tinggi, akhirnya kapal tersebut, kapal speedboat Argentina tersebut terbalik dan mengakibatkan semua penumpang tercebur ke dalam laut. Namun dari 7 penumpang itu satu penumpang yang saat ini masih dinyatakan hilang, yakni Said Latu, usia 52 tahun, dan tim SAR gabungan pada saat hari itu juga langsung melakukan pencarian kepada korban tersebut. Dan setelah melakukan pencarian per hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu kemarin sampai ke Kelmuri sana di perairan Geser itu, korban belum juga ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan pada minggu malam itu dari info dari salah seorang warga di Fak-Fak, Papua Barat, bahwa korban terlihat di Fak-Fak dan sudah diselamatkan di sana, dan info itu baru berupa informasi. Dan saat ini melihat informasi tersebut, tim SAR gabungan pagi tadi juga melanjutkan pencarian kepada korban Said Latu, dan dibagi menjadi 2 tim, di mana tim pertama itu mencari di area sekitar dan perairan Pulau Geser itu yang kapal tersebut terbalik, dan tim SAR gabungan yang lain juga berkoordinasi dengan tim SAR dari Fak-Fak, yakni Papua Barat, untuk melakukan mengecek kembali info dari mereka, info dari salah satu warga bahwa korban sudah diselamatkan di Fak-Fak. Dan saat ini tim masih bekerja. Saya belum mendapat informasi dari tim SAR gabungan di sana, dan mudah-mudahan dari Polsek Geser juga, Kapolsek menyatakan bahwa mudah-mudahan hari ini informasi tersebut benar adanya, dan mudah-mudahan juga korban bisa ditemukan hari ini dan bisa kembali ke keluarga di Pulau Geser. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor tidak akan memberlakukan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan bahwa saat ini belum ada pemberlakuan PPKM kembali. Menurutnya, jika kembali diberlakukan PPKM, maka ekonomi masyarakat akan terabaikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Reynaldi, wartawan Tribun Bogor, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ray. Ya, baik Mei. Selamat siang rekan Tribuners. Jadi memang menurut Wakil Wali Kota Bogor, yaitu Dedi Arahim, dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Bogor saat ini, pemerintah Kota Bogor tidak akan memperlakukan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jadi memang tidak diberlakukannya PPKM ini menurut Wakil Wali Kota Bogor ini memang sedang terfokus untuk pemulihan ekonomi yang dimana diimbangi dengan protokol kesehatannya. Jadi menurutnya juga dengan diberlakukannya PPKM, bila diberlakukannya PPKM di Kota Bogor ini, itu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat dan akan terus terabaikan ekonominya tersebut. Jadi hal tersebut menurut Dedi itu sendiri harus diimbangi dengan protokol kesehatan dan juga tidak diberlakukannya PPKM untuk saat ini. Jadi untuk saat ini pemerintah Kota Bogor sendiri atau Pemkot Bogor menurut Dedi itu sedang menggencarkan untuk memulihkan kembali ekonomi yang ada di Kota Bogor selama masa pandemi COVID-19 di 2 tahun belakangan ini. Jadi menurutnya juga kalau misalnya kembali ke PPKM level 2 ataupun 3 itu akan benar-benar terdampak ke ekonomi di masyarakat di Kota Bogor sendiri. Jadi
untuk saat ini di Kota Bogor memang untuk gejalanya tidak ada gejala yang berat atau serius, hanya gejala ringan dan sedang. Jadi untuk kasus COVID-19 di Kota Bogor ini sendiri, memang menurut Wakil Wali Kota Bogor tidak ada yang menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi memang 99%-nya dari warga Kota Bogor yang terkena COVID-19 itu lebih memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi pemerintah Kota Bogor juga berupaya dengan warga yang isolasi mandiri tersebut itu mengirimkan obat, suplemen dan juga vitamin ke rumah-rumah warga yang terdampak yang terkena COVID-19. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Rinaldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Wali Kota Bogor. Berikut tayangan ini untuk Anda. Saya pikir kita kan harus mengkombinasikan antara pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan. Jadi kalau kembali ke PPKM level 2 atau level 3, kasihan ekonominya juga. Yang penting fatality rate-nya rendah, ya, tidak ada, alhamdulillah ya, sampai sejauh ini gejalanya ringan sedang saja. Oh, betul. Berarti untuk di Kota Bogor sendiri darurat Nah, kalau kita sih bebas ya, kita punya SSA, punya pedestrian, punya taman-taman yang indah-indah, silahkan dimanfaatkan, tapi kita nggak mau latah lah. Nah, semua kan berjalan secara Pagar pembatas tribun penonton Jakarta International Stadium Tanjung Priok, Jakarta Utara roboh saat acara grand launching stadion tersebut pada Minggu 24 Juli petang. Pagar besi berwarna putih itu roboh beserta kanopinya lantaran diduduki oleh para penonton acara tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, pagar pembatas yang roboh itu berada di sisi utara tribun JIS. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Minggu 24 Juli 2022 kemarin, baru saja atau telah berlangsung acara peluncuran akbar alias Grand Launching Jakarta International Stadium, di mana dalam prosesnya Pemprov DKI Jakarta melakukan atau menggelar pertunjukan musik sekaligus persahabatan internasional antara Persija Jakarta menghadapi klub asal Thailand yaitu Chonburi FC. Memang Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa antusias para penonton, baik warga biasa maupun The Jackmania atau supporter Persija Jakarta, sangat besar pada acara Grand Launching minggu kemarin, di mana memang ribuan atau puluhan ribu di Jackmania sudah berkumpul sejak sore hari untuk menyaksikan laga dari Persija menghadapi Chonburi yang berlangsung sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesnya, Mei dan juga Tribuners, para The Jackmania sudah berkumpul dan menduduki sejumlah kursi dan juga pagar pembatas tribun sejak sebelum pertandingan dimulai. Tepatnya pada saat pertunjukan musik berlangsung ini, para The Jackmania sudah menempati kursi-kursi di tribun yang ada di Jakarta International Stadium, dan juga sebagian di antara mereka terpantau memang sempat menduduki pagar pembatas berbahan besi ini serta juga kanopinya. Dan memang pada saat pertunjukan musik berlangsung itu antara pertunjukan band dari Dewa 19 yang menuju ke arah atau mengarah ke jadwal manggung kotak, memang terjadilah insiden pagar dan kanopi dari tribun sisi utara Jakarta International Stadium ini yang tiba-tiba saja roboh dan jebol. Memang jebolnya atau robohnya pagar pembatas berbahan besi yang memang bernuansa putih ini akibat diduduki oleh para penonton yang berasal atau kebanyakan memakai atribut The Jackmania. Memang pagar pembatas besi ini tidak kuat menahan beban dari para penonton yang sejak awal sudah mendudukinya. Dapat saya laporkan pula, Mei dan juga Tribuners, setelah pertandingan Persija Jakarta dan Chonburi juga selesai, Pemprov DKI Jakarta, tepatnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, langsung menggelar konferensi pers di ruangan konferensi pers atau media room Jakarta International Stadium. Dan
dalam konferensi pers tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa robohnya pagar dari tribun Jakarta International Stadium ini tidak terlepas dari tingginya antusiasme para The Jackmania yang berdatangan untuk menyaksikan laga Persija melawan Konburi FC di Jakarta International Stadium. Dan memang Gubernur DKI Jakarta sudah memerintahkan PT Jakarta Propertindo untuk melakukan pembenahan dan evaluasi terkait dengan robohnya tribun penonton di JIS ini. Selain itu juga, dan juga Tribuners, Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno juga menyampaikan komentarnya, kritikannya terhadap kondisi Stadion Jakarta International Stadium ini, di mana Diki menyatakan bahwa pemerintah beserta Jakpro juga harus melakukan evaluasi dan menambah fasilitas-fasilitas yang bisa menjadi atau memastikan keamanan para penonton, terutama The Jackmania untuk atau pada saat melakukan atau menyaksikan laga Persija Jakarta di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kembali ke Anda, Mei. Terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mobil Elf bernomor polisi B7762 TAA pengangkut wisatawan terjun ke jurang di tanjakan Dini Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu sore. Elf melaju dari arah Geopark Ciletuh menuju Loji. Saat melewati turunan tajam, Elf terperosok dan masuk ke jurang hingga mobil terbalik. Akibat peristiwa itu terdapat 13 orang menjadi korban kecelakaan. 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian seluruh korban telah dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizal. Baik, Maya dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa kejadian kecelakaan Elf yang terperosok ke jurang di tanjakan Dini jalur Geopark Ciletuh di Desa Girimukti, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terjadi kemarin itu menimbulkan 1 orang korban jiwa dan belasan orang penumpang luka-luka. Informasi yang kami dapat dari Unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, terdapat 13 orang luka-luka akibat peristiwa kecelakaan tersebut dan 1 orang meninggal dunia. Total ada 14 orang korban. Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Januar Fajar mengatakan bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut akibat tidak hati-hatinya pengemudi dan juga diduga rem blong sehingga kendaraan Elf itu terjun ke jurang. Namun tadi pagi saat saya berbincang langsung dengan beliau di kantor unit Gakum dan melakukan pengecekan rem ataupun kondisi rem mobil Elf tersebut, saat dicek rem berfungsi dengan baik. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan dari hasil penyelidikan di lapangan juga pemeriksaan saksi untuk secepatnya menentukan siapa tersangka dalam kasus kecelakaan tersebut. Saat ini pun Ibda M. Januar Fajar mengatakan bahwa memang kondisi sopir berhasil selamat karena saat kejadian truk terbalik ke arah kiri sehingga penumpang menjadi korban jiwa dan sang sopir berhasil selamat dan masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Perlu diketahui juga para korban saat ini sudah dirujuk ke rumah sakit lain oleh pihak keluarga masing-masing dan sudah tidak dirawat di RSUD Pelabuhan Ratu. Seluruh korban yang selamat telah mendapatkan santunan dari jasa harja senilai sekitar 20 juta per masing-masing korban. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kecelakaan di Puncak Dini, kronologinya itu bagaimana, Dan? Perlu kami sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi kemarin tanggal 24 Juli 2022, tepatnya di Jalan Girimukti, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Kejadian pukul 4 sore atau 16.00. Untuk kronologisnya, Dan? Baik, kami laporkan hasil olah TKP penyidik dari lapangan. Kejadian tersebut terjadi ketika kendaraan Elf melaju dari arah Cimas menuju Pelabuhan Ratu. Ketika jalan menurun, diduga hilang konsentrasi, tidak hati-hati, sehingga out of control dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, sehingga
terperosok ke pinggir jalan. Oke. Ada korban jiwa nih? Untuk korban penumpang ada 14 orang, hasil diagnosa dokter yang 1 meninggal dunia, yang 13 luka ringan. Sebuah fenomena populer Citayam Fashion Week yang ramai dibicarakan oleh publik kini mulai merambah ke beberapa daerah tak terkecuali Medan. Kesawan Fashion Week menjadi sebutan yang tepat untuk aktivitas akhir pekan anak-anak muda yang berjalan ala model di atas zebra cross Kesawan ini. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak ramai dengan anak muda yang bergaya dengan item fashion andalan mereka masing-masing pada Minggu 24 Juli kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Husna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Husna. Ya, selamat siang. Saya Husna dari Tribun Medan melaporkan fenomena populer Citayam Fashion Week yang saat ini ramai dibicarakan. Nah, sudah merambai ke beberapa daerah tak terkecuali Kota Medan. Kesawan Fashion Week menjadi sebutan yang tepat untuk aktivitas anak-anak muda yang ada di Kesawan Lapangan Merdeka Medan ini. Anak-anak muda yang berjalan ala-ala model di atas zebra cross Kesawan. Namun tidak hanya anak muda saja, tampak juga ada beberapa orang tua dan anak-anak yang ikut melancarkan aksinya dengan pakaiannya masing-masing, dengan item fashion mereka masing-masing. Nah, berdasarkan pantauan Tribun, mereka punya gayanya mereka masing-masing. Salah satunya ada Rehan dari Medan Mandala, salah satu kecamatan di Kota Medan. Dia menggunakan boxer pink dan kaos merah. Maka dia mengatakan bahwasanya yang dia pakai itu adalah pakaian khas anak Medan. Kalau sore-sore keluar dengan menggunakan boxer dan kaos dalam saja. Rehan dan teman-temannya juga mengatakan aktivitas yang mereka lakukan adalah bukan semata-mata hanya untuk ikut-ikutan, tapi mereka ingin menambah followers di TikTok mereka dan juga sebagai aktivitas sore hari di hari akhir pekan mereka. Itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Terima kasih rekan Husna atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Medan Mandala. Berikut tayangan ini untuk Anda. Kenapa nih abang tertarik untuk ikut Medan Fashion Week ini? Jadi saya tuh ikut Medan Fashion Week supaya ya nambah followers pastinya ya kan. Habis itu biar banyak juga orang-orang yang ingin jadi content creator kadang di sini bisa terwujud gara-gara Medan Fashion Week ini. Makanya marilah sama-sama kita meramaikan Medan Fashion Week ini ya kan. Biar konten kreator Medan itu nampak semua di mana. Soalnya ini belum ada nampak angka di mana-mana. Nampak kumpul lah kalian di sini semua ya. Sensasinya apa nih bang ketika hairwalk di trotoar? Jadi sensasinya itu ya, yang pertama kayak agak nggak pede lah pasti ya, tapi nggak apa. Pede itu kan percaya diri kita tuh harus ada. Sebagai laki-laki maupun perempuan itu ya pede aja. Yang penting pede ya kan. Stylenya apa nih bang hari ini? Jadi style ini kayak stylean anak tembung lah. Anak tembung kan kemana-mana pakai celana bola, pakai singlet, pakai bedak sama maknya. Habis itu kasih dia 2.000 dah. Main-main dia. Citayam Fashion Week kini juga menular ke Kota Daeng yang menjadi julukan Makassar. Parade busana tersebut mulai digandrungi warga Makassar usai viralnya Citayam Fashion Week belakangan ini. Mereka mengambil lokasi di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI, Jalan Metro Tanjung Bunga. Juga menamai aktivitas tersebut sebagai CPI atau CPI Fashion Week. Sekelompok masyarakat dari berbagai komunitas juga datang dengan busana nyentrik layaknya seorang model. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Siti Aminah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Siti. Baik, dapat saya laporkan bahwa Citayam Fashion Week telah menjamur atau menjalar di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Makassar. Nah, di Kota Makassar sendiri, masyarakat atau sejumlah komunitas memanfaatkan lahan yang ada di kawasan elit di Kota Makassar, yakni Center Point of Indonesia, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mereka menamai acara Fashion Week tersebut sama dengan Citayam Fashion Week, yakni CPI Fashion Week atau CPI Fashion Week. Dan
informasi yang telah dihimpun dari salah satu inisiator dari CPI Fashion Week tersebut, atas nama Incestari menyampaikan bahwa mereka ingin ikut viral dengan adanya agenda atau acara yang Fashion Week yang berlangsung di Jakarta, tepatnya di Sudirman, dan itu membuat mereka termotivasi untuk ikut viral dan melakukan parade atau aksi busana layaknya seorang model. Mereka belenggok-lenggok berjalan di atas zebra cross yang ada di kawasan CPI Kota Makassar, dan mereka tentunya mengabadikan momen tersebut dengan membuat konten lalu menguploadnya di TikTok maupun di sosial media mereka. Dari pantauan Tribun Timur belakangan ini memang CPI atau kawasan CPI sangat ramai, apalagi saat sore hari, khususnya pada hari-hari libur, yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Seperti yang ditinjau kemarin, waktu hari Minggu memang banyak sekali masyarakat yang datang langsung ke CPI, baik untuk ikut dalam parade busana tersebut, juga hanya ikut untuk menonton atau menyaksikan langsung terselenggaranya atau berlangsungnya CPI Fashion Week yang ada di Kota Makassar. Dan informasi yang dihimpun Tribun Timur juga bahwa mereka juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapat keuntungan, yakni membranding diri atau mempromosikan diri agar mendapat banyak dari instansi-instansi tertentu. Jadi mereka sengaja memang membuat acara ala-ala fashion show tersebut untuk mengundang banyak endorse yang masuk ke mereka. Baik, Mei. Baik, terima kasih rekan Siti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Antusias masyarakat datang ke Car Free Day Boyolali sangat luar biasa pada Minggu kemarin. CFD Boyolali di Jalan Pandanaran Boyolali mulai perempatan Taman Pandan Alas hingga Simpang 5 Boyolali ini baru 2 kali dibuka. Car Free Day yang biasanya digunakan untuk masyarakat berolahraga kini sulit dilakukan lantaran padatnya bak lautan manusia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tri. Ya, dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasanya pada hari Minggu kemarin untuk Car Free Day kedua kalinya digelar di Kabupaten Boyolali, yakni antara di Jalan Pandanaran, tepatnya mulai dari perempatan Taman Pandan Alas hingga Simpang 5 Patung Siaga Boyolali. Selama pelaksanaan ini ribuan masyarakat Boyolali itu membek di ruas jalan tersebut untuk sekedar jalan-jalan untuk menikmati arena aneka kuliner ataupun belanjaan barang-barang yang dibutuhkan. Karena di sepanjang jalan yang digunakan untuk Car Free Day ini banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang menjual aneka barang dagangannya, mulai dari kuliner, minuman, dan souvenir atau sebagainya. Namun karena tingginya antusias masyarakat mengingat Car Free Day di Boyolali baru kedua kalinya, yaitu pada tanggal 17 Juli kemarin dan tanggal 24 Juli kemarin, sehingga tingkat masyarakat yang ingin mendatangi Car Free Day ini sangat tinggi. Karena memang selama hampir 2 tahun ini Car Free Day yang biasanya dibuka selama 2 pekan sekali, ini sudah tidak ada. Saking tingginya permintaan ataupun antusias masyarakat, Car Free Day Boyolali yang biasanya digelar setiap 2 minggu sekali, mulai Car Free Day tahun ini ataupun Juli ini digelar seminggu sekali. Tingginya antusias masyarakat ini juga tidak terlepas dengan adanya panggung hiburan, yaitu dengan menampilkan Abah Lala yang merupakan musisi asli Boyolali yang mengajak masyarakat ataupun pengunjung Car Free Day Boyolali ini untuk bergoyang bersama dengan lagu ataupun senggaan ataupun semacam can, yaitu cendol dawet. Sehingga selain sekedar untuk jalan-jalan, masyarakat juga ingin melihat langsung ataupun ingin berjoget langsung bersama musisi dangdut, yaitu Abah Lala dan bersama kru 86-nya. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Festival Bonsai dan Exhibition Bumi Wiralodra 2022 resmi dibuka di Kabupaten Indramayu pada Minggu 24 Juli. Festival Bonsai tingkat nasional tersebut dipusatkan di Gor Singalodra, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Ada ratusan bonsai yang dipamerkan dan beradu kecantikan dalam festival tersebut. Jenisnya pun beragam, mulai dari bonsai anting putri, lohansung, beringin kuning, serut, ilang-ilang, dan masih banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Dapat kami informasikan ya, Festival Bonsai dan Exhibition Bumi Wiralodra 2022 resmi dibuka di Kabupaten Indramayu pada Minggu 24 Juli 2022. Festival Bonsai setingkat nasional tersebut dipusatkan di Gor Singalodra ya, di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ada banyak sekali bonsai yang dipamerkan dan beradu kecantikan dalam festival tersebut. Jenisnya pun beragam, mulai dari bonsai anting putri, lohangsung, beringin, serut, ilang-ilang, dan masih banyak lagi. Menurut Ketua Panitia, festival ini merupakan kali pertama yang digelar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Festival ini pun digelar langsung oleh Rumah Bonsai Indonesia atau RUBI Cabang Indramayu yang bekerja sama dengan RUBI Pusat. Tujuannya ingin menumbuhkan kecintaan terhadap bonsai khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Disampaikan Ketua Panitia, dalam festival tersebut sedikitnya ada sekitar 237 peserta yang ikut berpartisipasi. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Kebumen, Bandung, Cirebon, dan lain sebagainya. Tidak sedikit pula peserta yang berasal dari dalam kota Indramayu. Dalam festival tersebut ada 3 kategori yang diperlombakan, yakni kelas gold, kelas silver, dan kelas konsep. Pihaknya pun berharap ya dengan digelarnya festival tersebut dapat menyebarluaskan lagi kecintaan bonsai di Kabupaten Indramayu agar lebih dikenal secara nasional hingga ke internasional. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Mei, dikembalikan lagi ke studio. Terima kasih Handika Rahman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia. Berikut tayangannya untuk Anda. Jelaskan festival ini tuh festival apa? Ini festival Bumi Wiralodra dan Exhibition tahun 2022 yang diadakan baru kali ini di Indramayu secara tingkat nasional. Yang adakan adalah RUBI Cabang Indramayu dan disupport oleh RUBI Pusat. Untuk peserta festival sendiri dari mana aja nih? Peserta festival itu ada dari Jogja, Kebumen, Jakarta, Bekasi, Bandung, dari luar Jawa Barat juga ada dari luar Jawa Barat juga ada. Untuk jenisnya sendiri ini apa aja nih? Jenisnya itu yang diperlombakan itu adalah berbagai macam. Ada salah satunya anting putri, lohansung, beringin kimeng, terus serut, ilang-ilang, masih banyak sih. Total ada berapa peserta? Total kita itu dari kelas gold, silver, dan konsep itu 203. Pertandingan bulu tangkis Taufik Hidayat melawan Trigger, Marcel Widianto, Indra Jagger, dan Rigen berlangsung serius. Mengawali game pertama, pertandingan bertajuk lawan juara, atlet bulu tangkis legendaris itu melawan Indra Jagger dan Rigen dengan unjuk kebolehan bulu tangkis mereka. Taufik Hidayat tampil gagah dengan terus memimpin poin pada set pertama pertandingannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ihwana Mutuamiko, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ihwana. Ya, terima kasih rekan Mei. Untuk pertandingan kemarin malam adalah pertandingan persahabatan yang bertajuk lawan juara, di mana Taufik Hidayat bertemu dengan Trigger yang isinya ada komika seperti Marcel Widianto, Indra Jegel, dan Rigen. Untuk pertandingan sendiri, Taufik Hidayat terus memimpin dalam pertandingan, mengingat beliau adalah atlet bulu tangkis legendaris Indonesia yang sudah memiliki banyak prestasi. Banyak kelucuan, tapi pertandingan tetap berjalan dengan serius. Seperti itu rekan Mei.
Baik, terima kasih Ihwana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penjara tua Kema terletak di Desa Kema 2, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Penjara tua ini merupakan peninggalan bangsa Portugis yang dibangun sekitar tahun 1585. Penjara tersebut didirikan sebagai tempat untuk menahan orang-orang yang melawan bangsa Portugis. Penjara tua ini letaknya sekira 500 meter dari pantai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Penjara tua Kema ini terletak di Desa Kema 2, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, diketahui penjara tua ini merupakan peninggalan dari bangsa Portugis yang dibangun sekitar tahun 1585. Penjara tersebut didirikan sebagai tempat untuk menahan orang-orang yang melawan Portugis. Letak penjara ini sekira 500 meter dari pantai di Desa Kema. Nah, dari hasil pantauan kami, penjara tua ini berukuran kurang lebih 7 kali 8 meter, di mana dari hasil pantauan kami di dalam ada 3 ruangan, yang satu cukup besar, yang 2 sedikit kecil, di mana yang samping kiri dan samping kanan itu berukuran kurang lebih 3 kali 3, sedangkan yang satu ruangan itu yang cukup besar, sekitar 4 kali 8 meter. Dan memang untuk yang lebih menarik di sini yaitu betonnya. Kalau seperti sekarang biasanya beton bangunan atau rumah itu sekitar 15 sampai 20 cm. Tapi ini dari hasil pantauan kami ada sekitar 40 sampai 50 cm ketebalannya. Lebih menariknya, bangunan penjara tua ini menggunakan batu sungai. Tidak seperti sekarang biasanya menggunakan batu bata atau batako, tapi penjara tua ini karena dibangun sudah sejak dulu, sehingga bangunannya memang batu-batu yang asli, batu sungai. Nah, di situ untuk ensel pintunya juga memang masih asli ensel dulu-dulu, yang memang terbuat dari besi. Dan penjara Kema ini sendiri merupakan bagian dari sebuah benteng pertahanan besar saat itu. Dan di situ ada salah satu penjaga yang ternyata digaji oleh Kementerian Pendidikan dari Gorontalo untuk membersihkan penjara tua ini. Dia selalu kalau ada kegiatan-kegiatan atau ada masyarakat yang ingin mengunjungi penjara tua ini harus melapor kepadanya agar diberikan izin untuk melihat penjara tua ini, yang memang bangunannya memang bersejarah karena sudah ada sejak dulu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berprofesi sebagai apoteker sekaligus juga memiliki kesibukan sebagai anggota PKK Desa Kebintik, Bangka Tengah, wanita bernama Emi termotivasi untuk mengajak masyarakat agar mandiri dan memiliki penghasilan tambahan. Bermula dari riset yang telah ada akan kandungan dari bunga telang yang kaya manfaat, membuat dirinya tertarik untuk mengolah tanaman telang menjadi minuman sirup dan teh. Tak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan racikan sirup dan teh yang pas untuk dikonsumsi. Ia menceritakan awal mula produk sirup yang dibuatnya ini dikonsumsi pribadi dan disajikan saat mengikuti lomba masak PKK tingkat kabupaten. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos, Sela Agustika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Sela. Baik, terima kasih Mei dan Tribuners. Untuk keberadaan tanaman bunga telang memang memiliki khasiat bagi kesehatan, di mana ditambah lagi pada bunga telang ini memang mengandung antioksida yang memiliki banyak khasiat, terutama baik untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes dan lainnya. Di mana riset ini di mana dengan riset yang telah ada ini membuat salah satu apoteker dan juga aktif di bidang PKK ini, yakni Emi,
tertarik untuk mengolah tanaman bunga telang ini menjadi sirup dan teh, di mana awalnya dirinya mengelola tanaman bunga telang ini menjadi sirup untuk pertama kalinya dikonsumsi secara pribadi, yang setelah itu dikenalkan produk dari sirup ini kepada masyarakat, khususnya para anggota PKK, dan disambut antusias oleh masyarakat, di mana para masyarakat mengaku setelah meminum sirup bunga teh telang ini merasa kondisi badannya lebih segar. Nah, dari sinilah dirinya bermula untuk mengolah tanaman bunga telang ini menjadi sirup dan teh. Nah, untuk pertama kalinya dia memproduksi tanaman sirup ini memang mengajak anggota PKK Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, untuk membudidaya tanaman bunga telang, yang mana memang tanaman bunga telang ini memang bibitnya memang telah disediakan oleh EMI sendiri, yang kemudian dibagikan kepada anggota PKK Desa Kebintik untuk dilakukan budidaya. Nah, untuk pengolahan sendiri dilakukan oleh EMI yang juga dirinya berprofesi sebagai apoteker. Untuk harga jual produk minuman sirup bunga telang ini dijualnya dengan harga 6.000 per botol untuk kemasan 250 mg, sedangkan untuk teh telangnya dijual 35.000 per 25 saset. Nah, untuk pengiriman untuk bunga telang ini sendiri memang tidak hanya dikonsumsi di Provinsi Bangka Belitung, namun sirup dan bunga teh telang ini juga telah dikirim ke beberapa daerah seperti di Jakarta, Sulawesi, dan Makassar. Tak hanya sebagai minuman saja, produk tanaman bunga telang ini juga dikelola atau dimanfaatkan sebagai makanan juga seperti keripik dan lain sebagainya. Terima kasih, Mei. Terima kasih Sela Agustika atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kegembiraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menyambut datangnya musim durian sudah mulai terasa. Pemilik kebun durian sudah rajin pergi ke kebun menunggu buah durian runtuh. Bahkan buah durian lokal sudah mulai dijual di sudut-sudut kota Batu Raja. Buah durian di pasaran ini berdatangan dari kebun-kebun rakyat, khususnya dari wilayah Ulu Ogan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Leni Cuwita, wartawan Sriwijaya Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leni.
Baik rekan Mei, terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kami informasikan bahwa saat ini sedang memasuki musim buah durian. Kegembiraan masyarakat Ogan Komering Ulu sudah mulai terasa sejak awal Juli 2022 ini. Di sejumlah sudut Kota Batu Raja sudah nampak berdatangan buah-buah durian lokal yang didatangkan dari Kecamatan Semidang Aji, khususnya daerah sentra produksi durian. Durian yang sudah matang saat ini itu dari Desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji, kemudian dari beberapa desa tetangga. Kita informasikan kepada pemirsa Tribun bahwa saat ini musim durian memang belum merata di setiap kampung-kampung, di setiap desa-desa, karena sepertinya durian tahun ini akan lebih panjang musimnya karena masing-masing daerah itu tidak serentak. Nah, ini justru memberikan keuntungan kepada pemilik pohon durian karena dengan tidak serentaknya musim buah durian ini akan menghasilkan harga yang bersaing. Untuk harga durian saat ini kita laporkan di kisaran harga 20.000 sampai 40.000 per buah. Nah, itu merupakan harga yang sangat murah dibandingkan musim durian sebelumnya. Menurut para pedagang durian, harga yang relatif murah ini dikarenakan saat ini daya beli masyarakat itu sangat rendah, sehingga penjual durian pun harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang mengalami ekonomi terpuruk di masa pandemi COVID-19. Kita informasikan bahwa durian yang dihasilkan dari daerah lokal, khususnya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu ini memiliki keunggulan dari rasa, aroma, dan ketebalan dagingnya. Nah, saat ini durian yang sudah matang itu ada 3 varian, seperti durian tembaga itu yang warnanya kuning dengan biji yang kecil dan daging yang tebal, serta aromanya khas untuk durian Kabupaten Ogan Komering ini memang memiliki aroma yang sangat sangat khas sekali. Dia harumnya luar biasa, sudah tercium dari kejauhan, dari jarak sekitar 30 meter itu. Apabila durian itu sudah matang sempurna, itu akan tercium aroma yang sangat khas itu tadi. Pemirsa, saat ini untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, selain di Semidang Aji tadi, ada beberapa wilayah lainnya yang juga sudah mulai ada buah duriannya. Namun durian itu sendiri saat ini bervariasi, ada yang sudah matang, sudah panen, kemudian ada yang sudah besar, kemudian masih ada yang sedang berputik. Nah, artinya kita harapkan musim durian kali ini akan memberikan kegembiraan tersendiri kepada masyarakat Ogan Komering Ulu. Kita informasikan bahwa durian di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan durian yang ditanam yang usianya sudah ratusan tahun, bukan durian seperti durian di beberapa daerah itu yang durian pertanian yang yang usianya itu di beberapa 5 tahun sudah berbuah. Namun untuk durian Kabupaten Ogan Komering Ulu ini memang berbuahnya itu di atas usia 25 tahun ke atas begitu. Kemudian saat ini kita informasikan juga durian-durian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu ini memang mendatangkan kebahagiaan sendiri, karena saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu itu memang penghasilan utamanya itu dari karet dan sawit, namun karet dan sawit itu mengalami keterpurukan. Nah, sehingga durian ini menjadi harapan petani untuk menambah perekonomian keluarga. Nah, sampai saat ini durian di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang cukup terkenal itu sudah dijual di pasaran di Kota Batu Raja dan di pinggir-pinggir jalan itu biasanya dijajakan. Dengan musim durian yang sudah mulai tiba ini, beberapa perantau seperti yang dari luar Sumatera itu banyak yang mulai berdatangan di saat hari libur. Mereka akan pergi ke kebun durian untuk menunggu buah durian yang runtuh. Demikian rekan Mei kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjual buah durian. Berikut tayangannya untuk Anda. Rusak, super, harganya 40. Dan curahnya tembakau, kuning. Teka ini. Enggak. Apa namanya? Susu, putih susu. Bagus. Ya saat ini, tahun ini musim durian di Batarajo. Durian dari Hulu kan. Bagus-bagus. Durian tempat tebal. Isinya banyak kuning. Hampir kelapak. Kebakaran kembali terjadi di Kota Banjarmasin. Kali ini terjadi di Jalan S. Parman, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran terjadi sekira pukul 20.10 waktu Indonesia Tengah pada Minggu kemarin. Di dalam gang tersebut diperkirakan ada 15 rumah warga, namun belum diketahui pasti berapa jumlah rumah yang rusak akibat kebakaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rahmadi, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmadi. Baik, ini dapat saya laporkan di Banjarmasin kembali terjadi kebakaran, tepatnya pada Minggu 24 Juli 2022. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WITA. Kebakaran yang berada di Jalan S. Parman, Banjarmasin, tempat membuat arus lalu lintas macet total karena bangunan tersebut tepat berada di sisi jalan raya. Nah, menurut informasi yang berhasil saya himpun, kebakaran tersebut menghanguskan satu rumah kontrakan yang berjumlah 6 pintu. Selain menghanguskan rumah kontrakan tersebut, api juga diketahui membakar bagian belakang rumah dinas yang dihuni oleh Kepala Kantor Wilayah Menkumham Provinsi Kalimantan Selatan. Namun tidak cukup parah karena ini yang membakar bagian dapur saja. Nah, dari lokasi kejadian saya juga mendapatkan sejumlah informasi dari para korban dan para saksi. Awalnya penghuni kontrakan sempat mencium bau asap yang cukup menyengat sebelum mengetahui terjadinya kebakaran. Para korban kebakaran baru mengetahui terjadi kebakaran tersebut karena diberitahu oleh penjaga toko yang tepat berada di samping rumah para korban tersebut. Nah, beruntungnya api cepat berhasil dipadamkan berkat usaha ratusan relawan pemadam kebakaran. Lebih kurang api bisa dipadamkan setelah kurang lebih penyiraman selama 20 menit. Nah, meski demikian, kebakaran tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dan para korban juga sempat menyelamatkan sejumlah barang berharga milik mereka. Nah, api diduga dikarenakan karena api kompor yang lupa dimatikan dari salah satu rumah warga di sana. Nah, seorang warga yang diduga rumahnya berasal terjadi api itu kan dikonfirmasi mengatakan bahwa dia yakin sebelum dia meninggalkan rumah selang dari kompor gas telah dia lepas, sehingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab dari kebakaran tersebut. Nah, sampai malam tadi juga polisi juga sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran untuk mengamankan TKP dan untuk mempermudah proses mencari penyebab kebakaran tersebut. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miss Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Dasus Koma, Pangdam Ponorogo, para asisten, yang saya hormati Polda Kota,